gitu itu kan sangat terkenal banget tuh Bang, membantu buat UMKM. Kita lihat di mana-mana gerobaknya gitu ya, Perindo. Itu pure atau murni dari gagasan DPP Perindo atau ada kerjasama dengan pemerintah Bang? Belum Dengan ada. kementerian terkait gitu. Kan kita memang kan belum duduk pemerintahan ya. Iya, maksud saya kan memang nggak ada salahnya partai politik untuk ke rakyat, program itu kan bekerja sama dengan pemerintah misalnya kan. Pada akhirnya kalau kita berkuasa kita akan lakukan seperti itu. Oh iya. Tapi yang jelas kita masih bersifat mandiri secara kepartaian. Halo viewers Indoposko Channel, program podcast ngaco, ngobrol ala Indoposko dimanapun berada. Kali ini kembali kita jumpa bersama saya Rahman, karibnya disapa Aldo. Kali ini kita main ke sebuah kantor partai politik di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo. Kali ini kita akan ngobrol, berbincang seputar hal tersebut kaitannya dengan Perindo, dan langsung aja kami perkenalkan Bang Muhammad Sopyan, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Perindo ya Bang. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kantor megah banget tuh. Ya, Di pinggir begini jalan adanya. sentral di Jakarta, gampang dilihatnya. Kantor bersejarah ini. Kantor bersejarah ya Bang. Sangat bersejarah, Museum Adam Malik. Museum Adam Malik. Dulunya Museum Adam Malik. Oh jadi ini dulu viewer ngaco, ini kantor DPP Perindo di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat ini dulu museumnya Adam Malik, dan kita semua tahu bahwa siapa itu Pak Adam Malik ya. Ya. Jadi udah berapa lama? Kalau nggak salah sekitar 2014 saya melintas ini udah ada nih Pak. Ya, Kita menempati ini di tahun 2013 ya. 2013 ya. Kan Perindo ini pun dulu ormas. Iya betul. Lalu betul, kemudian betul. transformasi menjadi partai politik ya. Partai politik ya, tentu kita tahu ormas itu lebih cenderung kepada moral pos. Kita hanya sekedar bisa menyerukan suruhan moral, mengajak, motivasi. Maka pilihan itu untuk supaya lebih perjuangannya lebih terasa, maka harus membuat sebuah wadah, yaitu partai politik. Iya. Karena partai politik itu selain itu juga punya struggle of power ya, bagaimana mencari kekuasaan sesuai dengan konstitusi kita, demokrasi kita melalui partai politik. Oh, jadi dulunya ormas ini ya? Ormas. Dan Perindo ormas. sorry Bang Sopyan, Perindo itu singkatan dari Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia gitu ya. Jadi Partai Perindo itu Partai Persatuan Indonesia. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Oh iya. Ini yang khas dari Perindo itu sendiri. Benar. Tidak basa-basi, tujuannya adalah back to basic. Oke. Bagaimana melanjutkan ya cita-cita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan Bang Sopyan, Perindo itu kan kita tahu lah, itu 2019 kemarin ikut pemilihan umum, dan kita tahu bahwa belum lolos untuk parliamentary threshold PT yang 4% itu, sehingga tidak memiliki wakil di DPR RI. Namun demikian pasti di tingkat 1 DPRD-nya maupun tingkat 2 tuh banyak anggota dewan dari Perindo. Walaupun begitu, siapa sih yang nggak kenal Perindo gitu? Belum misalnya sosok Pak Haritanu Sudibyo, itu nggak bisa dimungkiri Ya, sebagai ketua umum. Belum lagi di dalamnya ada anak-anak muda kayak Bang Sopyan juga dan lain-lain. Nah kemarin nih Bang, pendaftaran parpol oleh KPU kan udah dibuka ya. Nggak salah Perindo itu hari pertama ya Bang daftar ya? Hari Senin Hari Senin tepatnya. jam 10. Hari Senin jam 10. Iya. Itu bersejarah juga tuh ya. Ya. Kenapa memilih di awal-awal pendaftaran Bang? Artinya apa? Kesiapan atau momentum? Saya kira tidak hanya sebagai sebuah momentum sejarah bagi organisasi partai politik ya, tapi ini kita menunjukkan sebuah keseriusan dalam mempersiapkan pemilu 2024. Kita Partai Perindo tidak hanya sekedar ingin ikut serta menjadi kontestasi di pemilu 2024,
Tapi ingin lebih dari itu, kita ingin bagaimana Partai Perindo bisa mewarnai perjuangan di bangsa Indonesia ke depan. Maka tentu perjuangan itu harus kerja keras, harus kita raih ya. Harus kita raih, kita ulang sejarah ini, bagaimana bekerja keras untuk menarik simpati rakyat di Indonesia ini. Dan KPU kemarin menyatakan persyaratan administrasi oke, Bang. Saya kira kalau soal verifikasi ya saya kan menjalani verifikasi ini kan bukan setahun 2 tahun ya. Pasti. Jadi hal yang biasa, memang struktur kita sesungguhnya cukup kuat, ada di seluruh kabupaten kota. Pemilu kemarin tuh sebenarnya hampir kita masuk ke parliament threshold ya. Kita memiliki sekitar 408 anggota legislatif baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Saya kira sebagai partai baru satu-satunya yang terbanyak di antara partai baru yang lainnya, ini sebenarnya mempunyai potensi yang besar ya, apabila dikapitalisasi dengan kuat atas dorongan teman-teman, semangat teman-teman ya. Ketika proses pembentukan, lakukan revitalisasi struktur dengan rakernas kita lakukan di Lido pada bulan waktu itu bulan Januari akhir ya, sekitar awal Februari. Kita dalam waktu tempo 3 tahun kita mempersiapkan berkas sesuai dengan jadwal. Ketika KPU meluncurkan PKPU nomor 4 tahun 2022, lalu kemudian tahapan pendaftaran tanggal 1 sampai tanggal 14, kita menunjukkan kesiapan kita dari pertama kita daftar. Berarti saat menyiapkan itu rangkaian rapat dan lain-lain di DPP Perindo tuh ini banget berarti, Bang. Maksudnya ya selama 3 bulan kita memang sangat berjibaku, kita keliling, kita memastikan validitas data, melakukan verifikasi secara internal terhadap data-data dokumen yang dibawa ke Jakarta. Tiap hari kita zoom. Saya kira ini adalah satu kerja yang sangat gila ya. Di saat situasi COVID yang terbatas, kita tidak bisa melakukan tatap muka yang terbuka begitu ya. Tapi sesungguhnya itu adalah hasil kerja keras komponen partai ya, komitmen dari mulai tingkat DPP, DPW dan DPD dalam menyiapkan perangkat-perangkat verifikasi ini. Alhamdulillah ketika kita daftar langsung dinyatakan lengkap. Ketika itu juga. Artinya tahapannya ke depan optimisme dari Perindo ketika dilakukan verifikasi faktual gimana? Saya kira memang ini masih dalam proses tahapan ya, karena dalam verifikasi ini sesuai dengan Undang-Undang PKP itu kan ada 2 tahapan. Pertama tahapan verifikasi administratif yang disebut Permin, yang kedua Perpak. Itu sampai tahapan itu kan dari mulai Agustus sampai bulan November akhir ya. Ya tentu kita pasca pendaftaran tidak lengah dan tidak berpuas diri. Kita tetap melakukan sebuah konsolidasi secara internal ya, memastikan data-data itu secara faktual ya, supaya pemenuhan itu bisa sesuai dengan undang-undang. Samping itu ya kesiapan kita adalah paralel ya, kita tidak mau juga terlena dengan kerja-kerja administratif. Kerja elektoral pun kita lakukan untuk bagaimana partai ini sebagai kuat, bisa besar dan kita sudah buat tim task force namanya, tim task force caleg ya, gugus tugas terkait rekrutmen caleg ya, itu yang berkaitan dengan elektoral. Kita menghantar-hantar tokoh-tokoh ya supaya lebih kuat lagi. Berarti ini kaitannya sama perekrutan caleg begitu ya. Biasanya kan banyak saya perhatikan tuh parpol juga membuka diri ya, tidak eksklusif tapi inklusif, membuka diri siapapun warga negara Indonesia bisa mencalonkan di Perindo begitu ya. Kemudian cara lain adalah merekrut tokoh-tokoh. Bagaimanapun patronase di kita ini kan, Bang, bukan hanya kekuatan mesin parpol tapi juga ketokohan juga diperlukan. Nah, saya melihat di Perindo ini yang terakhir ini, yang terkini nih, Bang ya. Kemarin itu kita tahu bersama Tuan Guru Bajang ya kan, Pak Zainul Majdi itu akhirnya masuk Perindo, diajak oleh Pak Haritanu dan keluarga besar Perindo untuk masuk. Dan ini kan tokoh, belum lagi model-model Bang Sofyan ini kan saya juga tahu, ini kan aktivis muda dulu, aktivis pemuda, terus sekjennya juga begitu, terus ada beberapa tokoh-tokoh di dalamnya. Itu kapasitas, kualitasnya mereka miliki, atau ini strategi, Bang, merekrut tokoh-tokoh ini? Ini memang salah satu ikhtiar Ketua Umum untuk bagaimana membangun partai ya, melakukan inward looking terhadap internal partai, melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan di 2019.
Ya tentu kita kerja dengan sebuah misi Persatuan Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Perlu memanggil sebuah eksponen bangsa yang sama-sama punya visi yang sama untuk membangun bangsa. Salah satu yang kemarin kita lantik di hari Sabtu pada tanggal 6 Agustus itu adalah Pak TGB. Tentu ini adalah sebuah berkah buat Partai Perindo. Ketua harian ya Bang? Ketua Harian Nasional. Ketua Harian Nasional. Artinya sebagai pelaksana tugas harian ya di DPP. Itu adalah sebuah keberkahan dan energi baru buat Partai Perindo untuk bagaimana melangkah. Tentu tidak hanya TGB saja. Kita sekarang sudah lagi coba nanti di waktu-waktu yang akan datang akan muncul beberapa tokoh-tokoh nasional yang akan bergabung ke Partai Perindo. Ini adalah bagian dari komitmen partai, komitmen Ketua Umum untuk Perindo tidak hanya sekedar partai yang sekedar ikut partisipasi pemilu, tapi kita ingin bagaimana bercita-cita menjadi partai besar, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum. Kalau dilihat komposisinya nih Bang ya, teman-teman di Perindo itu ya, jajaran DPP terutama ya, sedikit banyak kan namanya familiar bagi saya begitu ya, tapi bagi publik juga rasanya iyalah begitu kan. Ini kayaknya anak muda semua gitu. Pak TGB itu masih muda Bang, di antaranya ya, belum lagi Bang Sopyan, Sekjen dan yang lain-lain, terus ada juga mantan anggota KPU di sana. Saya kira kan begini, dari data pemilu 2024 yang disampaikan oleh Dagri kan kisarannya di 206 juta ya. 206 juta itu komposisinya kelompok Z itu sekitar 27%, di angka 79 juta. Artinya itu punya potensi sebagai swing voter yang sangat besar yang kamu muda itu. Yang kedua, pangsa pasarnya ada milenial begitu besar juga di angka 25%, itu sekitar 69 juta. Dan ini banyak. Ya tentu itu harus kita bidik. Ya, tapi tidak hanya bidik itu ya. Kita semua membidik seluruh bangsa ya, mulai dari generasi Z sampai baby boomer ya kan. Itu tentu kenapa kita memilih anak muda itu ya karena spirit kita ini ingin speed ya, speed quality ya. Jadi ada determinan dan segala macam supaya langkah-langkah visi yang diinginkan oleh Partai Perindo bisa tercapai. Ya bukan berarti kita menutup generasi tua. Juga perlu kita orang-orang bijak yang hadir dan memberikan sebuah sumbangsi pemikiran sebagai bahan pengalaman itu. Tapi ya muda harus tampil saat ini yang punya visi terdepan ya, punya visi ya, perspektif dalam bagaimana membangun bangsa dan negara. Sebuah partai politik di Indonesia kan pasti punya hal yang berbeda dengan parpol lain, Pak. Bagaimana dia bisa dipilih besok 2024 misalnya. Lolos untuk ikut pemilu besok itu pastinya kan punya strategi, kemudian yang membedakan satu dengan yang lain. Kelompok muda salah satunya memang hampir seluruh parpol memang faktanya demikian Bang. Hampir seluruh parpol tuh incernya ke situ semua memang karena memang ceruknya paling besar dia persentase. Tapi saya yakin Perindo ini kan nasionalis nih Bang ya, Perindo kan nasionalis pasti kan juga punya cara juga yang berbeda sehingga rakyat tuh bisa milih Perindo. Itu apa Bang? Kita kembali kepada dasar pendirian partai ya. Jadi Perindo ini lahir dari sebuah kritik terhadap eksistensi perkembangan sebuah negara ya, kemajuan sebuah negara. Kita tahu bahwa masih banyak, kalau kita jalan ke beberapa daerah itu kan banyak disparitas yang cukup tinggi ya, antara kelas bawah dan ya masih tergolong termarginalkan. Ya tentu kita berharap bagaimana kita dengan tagline Indonesia Sejahtera itu kita ingin membangun satu persatuan Indonesia tidak akan terwujud kalau bisa kesejahteraan itu meningkat. Nah yang lebih konkret adalah program-program UKM yang bisa dilihat yang membedakan antara partai lain ya. Misalkan ini pemahamannya kenapa kita ingin melihat negara kita ini kan negara yang menuju berkembang. Secara per kapita masih rata-rata di angka $3.000 ya, masih jauh dari untuk menjadi negara maju. Apalagi itu sekitar $15.000 ya. Tentu kita ingin bagaimana memberikan sebuah support kepada masyarakat kecil supaya menjadi lebih produktif lagi sehingga meningkatkan pendapatan pajak buat sebuah negara ya. Nah itu yang mesti kita harus dorong untuk bagaimana menjadi satu yang besar. Jadi naik kelas lah kira-kira seperti itu.
dari kalangan bawah hingga menengah ke atas, sehingga menumbuhkan pajak-pajak yang lebih banyak lagi. Karena kita lihat kan konsep kita ini kan lebih pada ekonomi liberal yang ya efeknya hanya sedikit gerimis, tidak hujan gitu, karena ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Tapi kita bagaimana pemerintah punya tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana intervensi itu. Misalkan Cina itu yang cukup sukses ya membangun sebuah negara yang tadinya miskin yang cukup luar biasa, tahun 7 bulan kan kita bisa menilai. Tapi dengan sistem ekonomi kerakyatan mereka, pemerintah melakukan intervensi sehingga rakyatnya bisa menjadi sebuah yang sejahtera ya. Karena mereka diintervensi, diberikan suplai dana bantuan gitu dalam konteks bukan subsidi. Misalkan ada kalau petani ada bank petani, UMKM ada bank UMKM. Kita ingin seperti itu, bukan hanya kemudian mengandalkan subsidi segala macam lalu kemudian bantuan tunai langsung yang sifatnya konsumtif dan habis sehingga tidak menjadi masyarakat produktif. Ya kelemahan kita ini, kita adalah negara agraris tapi tidak punya tanah. Karena tidak ada proses yang dibangun bagaimana negara di situ hadir untuk bagaimana muncul kredit sawah gitu kan. Mestinya kan kalau mereka punya sawah, tidak hanya juga modal, mereka lebih hasilnya lebih besar kalau punya sawah sendiri. Tapi rata-rata kan kalau kita lihat gak usah jauh ya, di Bogor rata-rata kan sawahnya sewa. Sehingga penghasilannya tempatnya iya, UMKM dan segala macam juga begitu ya. Ini adalah sebuah persoalan permodalan seperti itu. Bang, tadi dari uraian tadi, ini saya tarik benang merah nih ekonomi nih. Ya, UMKM, kesejahteraan Indonesia sejahtera, UMKM. Terus kita juga tahu jelang-jelang 2019 lalu bagaimana gerobak-gerobak UMKM dari Perindo itu ya menghiasi. Kayaknya kan itu nih tanda petik jualannya Perindo ya, lebih ke ekonomi. Ini apa karena Pak HT itu seorang pengusaha? Ya. Jadi kayaknya ke situ semua gitu kan Pak Hari Tanu Sudibyo itu. Ya, Pak Hari mungkin adalah sebuah sosok anak muda yang cerdas ya, dari bawah menjadi tumbuh besar menjadi seorang pengusaha ya tentu punya visi, punya keinginan bagaimana dia memberikan sebuah inspirasi terhadap negaranya, ingin terlibat membangun negaranya itu. Karena ketika keliling dunia pun ya kita ini jomplang, tingkat kota saja kan yang tumbuhnya Jakarta saja. Dimanapun kita kembali kotanya selintas. Tapi kalau negara-negara lain, negara maju kan udah disparitasnya nggak terlalu ini udah jelas ya. Ya sebenarnya gerobak itu tetap kita jalankan. Itu kan bagian dari simbol. Bayangkan ya. Itu filosofi gerobak itu kan sebenarnya begini. Kita berikan adalah kepada orang yang punya gerobak, yang sudah jalan, yang sudah berjalan selama 2 tahun. Ketika kita bantu gerobak itu, maka dia memiliki 2 gerobak. Gerobak pertama yang dia miliki pertama, yang kedua yang dari kita. Dengan 2 gerobak berarti kan dia bertambah penghasilan dan menambah karyawan jadi 1, sehingga dia bisa memberikan sebuah kehidupan bagi yang lain. Kalau kemudian dia dari permodalan itu dapat lagi, dia bisa beli gerobak lagi, gerobak. Bayangkan kalau dia punya 10 gerobak, berarti dia punya 10 orang karyawan yang dia gaji. Kan itu membantu pemerintah kan dalam proses tenaga kerja. Yang kedua, menambah penghasilan. Taruhlah kalau 1 gerobak 300.000, kalau ada 10 ada berarti sehari 300.000, katakanlah seperti itu, berarti ada berapa juta. Lalu kemudian akan bertambah juga penghasilan pajak negara dengan menaikkan kelas para UMKM itu. Itu saat dorong program itu Bang, bahkan nanti sepertinya akan terus ya kayak begitu, itu kan sangat terkenal banget tuh Bang, membantu buat UMKM. Kita lihat di mana-mana gerobaknya gitu ya, Perindo. Itu pure atau murni dari gagasan DPP Perindo atau ada kerjasama dengan pemerintah kan? Belum ada. Kementerian terkait misalnya. Kan kita memang kan belum duduk pemerintahan ya. Iya, maksud saya kan memang nggak ada salahnya partai politik untuk ke rakyat, program itu kan bekerja sama dengan pemerintah misalnya kan. Pada akhirnya kalau kita berkuasa kita akan lakukan seperti itu. Tapi yang jelas kita masih bersifat mandiri secara kepartaian. Tapi kan apalah sebuah partai politik yang mampu untuk bagaimana membangun sebuah, ini kan negara yang punya anggaran seperti itu. Tapi kita ya filosofinya itu tadi, kita ingin bagaimana menaikkan kelas
tadinya yang kelas ya bawah menjadi kelas atas ya, dengan diberikan spirit ya pemahaman, tidak hanya sekedar kita memberikan gerobak ya, tapi bagaimana permodalan, lalu kemudian kita berikan sebuah pemahaman marketing yang baik dan sebagainya. Kang Sopyan, itu kan yang namanya Kang Sopyan juga kan masuknya nih, kalau yang saya tahu nih Wasekjen, Wasekjen Jenderal nih badan pengurus harian Bank Sentral juga ya, pasti kan banyak rapat-rapat strategi-strategi ke depan untuk Perindo dan lain-lain. Dengan perolehan 2019 kemarin suaranya segitu, 400-an lebih tingkat 1 dan tingkat 2 punya anggota dewan. Pasti kan ada target tuh Bang, 2024 tuh pasti ada target. Nah, untuk mewujudkan optimisme meraih target itu apa yang akan Perindo lakukan? Selain diantaranya tadi kita ngobrol perekrutan tokoh-tokoh, kemudian melanjutkan program yang kemarin UMKM dengan segala macam turunannya, ikutannya mungkin akan dikembangkan. Lainnya lagi seperti apa Bang? Ini semata-mata untuk besok target. Sebagai partai yang punya optimisme ya, kita ingin sebagai optimis untuk menjadi partai besar. Sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum di publik kemarin ya, pada saat pendaftaran, target Partai Perindo adalah 60 kursi. 60 kursi. 60 kursi itu kan kisaran pada 10%, berarti kan 2 digit ya. Ya tentu itu adalah sebuah target yang saya kira realistis, yang harus diperjuangkan. Tidak kemudian ini sebagai sebuah lipstick ya. Ya tentu saat ini Bapilu ya, tim task force sedang melakukan sebuah mapping strategis, mapping dapil terhadap penentuan orang-orang yang punya kapasitas ya, punya basis elektoral yang kuat ya, tokoh-tokoh baik tokoh politik, tokoh masyarakat yang punya kekuatan untuk bagaimana bisa meraih kursi di situ. Karena tidak mungkin di dapil itu kita pasang satu orang yang kuat saja, kan tidak mungkin meraih kursi. Iya. Apalagi kita melawan incumbent itu, kita harus isi orang-orang yang baik, yang kuat, yang besar ya, sehingga bisa meraih dengan target-target itu. Ya, yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak diam juga, saat ini kita juga sedang menghantar itu para tokoh untuk mengisi-ngisi dapil-dapil itu, sehingga target yang ingin dicapai Partai Perindo, iya, 60% bisa capai. Iya, optimismenya itu gini. Ini kan kemarin nggak lolos PT, kan PT kan hanya 4%. Ada kan orang yang kita lolos aja PT dulu, udah kebayang tuh 4%-an lah dia gitu. Yeah. Tapi Perindo langsung 60 kursi, 10% tuh Bang. Luar biasa maksud saya, ya namanya target tapi ya ini kan salah satu spirit sebagai orang optimis yang iya. Bukan overconfident ya. Iya. Artinya spirit optimis supaya kita kerja keras. Betul. Kerja keras untuk meraih itu. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau memang kita kerja keras. Mendukung faktornya juga udah ada ya. Artinya kan banyak hal yang bisa meraih itu ya, dari berbagai resource effort yang kita punya. Saya kira insya Allah lah, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita raih bisa tercapai. Kita tunggu tanggal mainnya 2024. Kang Sopyan nyalek juga ya? Iya. Insya Allah. Insya Allah DPR RI dong ya? Iya. Kalau DPR RI. Insya Allah. Bogor kayaknya. Amin. Kang Sopyan, makasih Kang. Iya. Udah ngobrol sama tim podcast Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Jika kita diterima di kantor DPP Perindo, mudah-mudahan di lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih. Sukses terus untuk Perindo Bang. Siap. Saya ucapkan terima kasih juga mau datang bertamu ke Partai Perindo. Baik Bang. Luar biasa. Iya. Kita tetap bekerja sama dan bermitra. Oke. Viewers Ngaco Indoposko Channel dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita dengan Kang Muhammad Sopyan, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Perindo, terkait dengan partai politik Perindo, proses pendaftaran, kemudian target, visi misi dan lain-lain. Kita sudah banyak hal yang bisa kita bincangkan, mungkin dapat menjadi satu hasanah pengetahuan baru buat viewers Ngaco dimanapun berada. Demikian yang bisa kita sajikan hari ini. Kita berjumpa dalam program dengan tema dan narasumber berbeda, tentunya di program Indoposko Channel, program podcast Ngaco Ngobrol ala Indoposko. Salam.